Inilah sang pendeta yang kesal terhadap umat Islam karena agamanya selalu diurusi dan dikritisi oleh umat Islam. Itu untuk Anda urus yang di sana. Kenapa urus kami? Kenapa sekali-sekali urus juga Buddha, Hindu, Konghucu, ateis? Jangan kekristenan aja. Jadi begini Pak Pendeta ya. Kekristenan punya utang dengan Anda, kita-kita. Saya tidak tahu, Anda yang tahu. Sehingga langsung kena skakmat oleh Ustadz yang satu ini. Yuk simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Apa yang ingin kami sampaikan dalam video ini? Tentunya untuk pendeta yang kurang akal dan memprotes karena agamanya selalu disinggung dan dikritisi oleh umat Islam. Semua kata-kata kami sudah diwakili oleh Ustadz yang satu ini. Jadi kami sampaikan dengan perkataan yang lain ya. Dan bagus sekali ini untuk didengarkan oleh umat Kristen yang lainnya juga. Itu untuk Anda urus yang di sana. Kenapa urus kami? Kenapa sekali-sekali urus juga Buddha, Hindu, Konghucu, ateis? Jangan kekristenan aja. Kami pun sebenarnya nggak mau capek-capek bahas dan menguliti teologi Kristen untuk kami sampaikan kepada umat Islam. Tetapi terpaksa kami sampaikan. Mengapa? Karena hanya Kristenlah agama yang punya doktrin jelas dan tegas perintah menyebarkan agama kepada orang yang telah beragama. Dalam Bible kalian Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalian diperintahkan membaptis orang-orang di luar Kristen, termasuk membaptis kami yang Islam ini. Maka menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga umat kami atau menjaga umat Islam agar tidak keluar dari agama Islam ini. Maka Pak Pendeta, kami bagi tugas nih para ustadz. Ada yang fokus bahas Islam, ada juga yang fokus bahas Kristologi dan apologetika, dan ada juga yang fokus Islam dan Kristologi. Benar sekali, inilah yang kami maksud. Al-Quran juga mengatakan demikian, bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Dan yang lebih buruk lagi adalah ayat pembaptisan ini justru menentang peraturan agama yang sudah ditetapkan, bahwa dilarang menyebarkan agama kepada orang-orang yang sudah beragama. Kami jadi merasa lucu, kok ada ya kitab suci yang bertentangan dengan peraturan negara. Makanya para apologetnya beleng semua dengan ayat ini, dan lebih lucu lagi pendetanya membela agamanya. Dan coba deh kalian dengar sendiri ya. Kekristenan punya utang dengan Anda, kita-kita. Saya tidak tahu, Anda yang tahu. Niat kami bukan untuk menjelek-jelekkan Kristen, bukan. Niat kami hanya satu, menjaga umat Islam supaya paham tentang Kristen, agar kemudian umat Islam tidak bisa dimurtadkan. Ini niat kami, Pak Pendeta. Jadi kalau Anda, Pak Pendeta, mengatakan urus agama masing-masing, maka urus tuh misionaris kalian yang bagi-bagi buku Kristen ke umat Islam, yang dari pintu ke pintu mengajak umat agama lain untuk masuk Kristen, yang mengajak anak-anak Islam ke gereja menyanyi lagu Kristen. Itu kalian urus dulu, Pak Pendeta. Dan yang paling penting, tegaskan kalau kalian bukan agama yang menyebarkan agama kepada yang telah beragama. Maka begitu ya Pak Pendeta, agar Pak Pendeta jelas mengapa kami membahas dan menguliti agama Kristen. Tetapi saya kira tidak akan mungkin kalian berani menegaskan Kristen bukan agama yang menyebarkan agama kepada yang telah beragama, karena sama saja itu kalian menentang perintah Bible kalian sendiri. Nah, jadi sekarang orang Kristen tidak perlu dibaptis teman-teman ya, cukup dengan perbuatan saja kamu bisa masuk surga. Tidak perlu dibaptis, jadi amanat agung Tuhan dalam Matius 28 itu dihapus saja ya, karena itu tidak menyelamatkan. Cukup perbuatan saja kamu bisa masuk surga. Baptisan tidak menyelamatkan. Tidak usah dibaptis ya, yang bertobat ya. Nah, jika Matius 28 ini dihapus, maka tidak akan ada lagi misionaris-misionaris yang keluyuran ke rumah-rumah. Tidak ada lagi debat agama antara Islam dan Kristen, dan tidak pernah ada juga Islam menyinggung Kristen seperti halnya kepada Hindu dan Buddha serta agama yang lainnya.
Dan tidak perlu juga ya kami membaca Bible kalian sampai tamat demi menjaga akidah saudara kami yang awam dan tidak berpengetahuan. Kekristenan punya utang dengan Anda, kita-kita. Jadi pendeta, pahami ya akar masalahnya dulu. Selama ada ayat amanat agung ini, maka selama itu pula tugas kalian ingin memurtadkan agama lain. Bagaimana jelasnya disampaikan oleh Ustadz yang tadi itu. Kalau masih kurang jelas, pendeta, sebaiknya diputar ulang saja ya supaya Pak Pendeta mengerti. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.